perkenalkan nama saya Valencia Indriani Barasa, saya dari kelas 22B. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan Google Drive, Google Classroom, dan juga Google Doc. Jadi sebelum kita masuk ke cara penggunanya, saya ingin menceritakan sedikit tentang tiga layanan Google tersebut. Yang pertama ada Google Drive. Google Drive adalah layanan Google untuk tempat penyimpanan data-data atau file-file, bisa berupa gambar, bisa berupa file, bisa berupa video, dan nanti dibagikan dalam bentuk link. Yang kedua itu ada Google Classroom. Google Classroom adalah layanan Google yang bisa tempat untuk belajar dan mengajar, dan bisa mengupload foto-foto dan juga mengupload tugas-tugas. Yang ketiga ada Google Dokumen. Google Dokumen adalah layanan dari Google yang digunakan untuk membuat suatu tulisan dalam bentuk dokumen Word. Baiklah, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan Google Drive. Yang pertama kita buka Google Drive, lalu kita pilih akun yang ingin kita pakai. Jadi ini akunnya sudah pas, kita masuk ke beranda. Ini, jika kita ingin mengupload suatu file atau sesuatu yang kita bagikan kepada orang lain, kita bisa menguploadnya di Google Drive dan membagikannya dalam bentuk link kepada orang itu. Kita klik upload, lalu kita pilih apa yang ingin kita bagikan. Sedang mengupload, kita tunggu sebentar. Lalu upload yang paling atas itu adalah hasil yang sudah kita upload tadi. Lalu untuk membagikannya kepada orang lain, kita bisa mengklik berbagi link untuk mengaktifkan, dan link yang sudah diaktifkan kita salin lalu kita bagikan kepada orang lain, dan orang lain itu bisa membukanya hanya dengan menekan link tersebut. Kalau di bagian sini kita bisa melihat file-file yang kita bintangi. Jadi karena saya belum ada menandai file yang saya bintangi, jadi ini kosong. Lalu yang ini, di sini terdapat file-file yang dibagikan atau orang bagikan kepada kita. Yang dapat dibagikan di Google Drive ini bisa foto, bisa video, poster, dan juga bisa PowerPoint, dan banyak lagi. Lalu di bagian ini kita bisa melihat drive kita. Pada contohnya saya ingin membuka Classroom. Di sini akan ada terdapat kelas-kelas Classroom saya dan file-file yang saya tampilkan atau saya bagikan kepada guru-guru saya. Ini dan ini ada file-file yang saya berikan kepada guru. Baiklah, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan Google Classroom. Langkah pertama, jika teman-teman menggunakan handphone adalah mendownload aplikasi dari Google Classroom tersebut. Setelah kita download, kita masuk ke aplikasinya dan kita pilih kita ingin memakai akun yang mana. Contohnya sekarang saya sedang memakai akun Google saya, yaitu akun Student Unri. Dan di bagian sini kita bisa melihat kelas-kelas yang kita ikuti. Dan di bagian forum dari kelas yang sudah kita klik tadi, salah satunya akan ada tugas-tugas atau segala sesuatu yang diberikan ke bagian kelas kita ini. Dan di bagian tugas kelas, terdapat tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kita. Ada resume dan juga ada batas waktunya beserta dengan penjelasan dari tugas-tugas tersebut. Selanjutnya anggota. Di bagian anggota ini kita bisa melihat teman sekelas kita yang tergabung di dalam Google Classroom yang kita juga gabung. Dan juga terdapat dosen yang mengajar kita di dalam Google Classroom tersebut. Dan di bagian forum ini kita juga bisa membagikan sesuatu ke kelas kita dengan mengetik lalu menambahkan lampiran. Dan kita klik posting. Langkah selanjutnya, bagaimana jika kita membuat akun Google Classroom kita tersendiri? Saya memilih suatu akun saya dan begini. Kita klik tanda tambah yang ada di bawah ini, lalu kita klik buat kelas atau gabung kelas. Saya ingin membuat suatu kelas. Buat kelas, saya menulis di sini nama kelas saya, misalnya belajar bersama. Bagian B, misalnya ruangnya C, mata pelajaran semua mata pelajaran. Lalu kita klik buat, dan nanti kelas itu akan terbuat seperti ini. Dan di bagian forum ini karena saya belum memberikan sesuatu, maka kosong. Di tugas kelas juga kosong dan di anggota juga kosong. Jadi bagaimana cara kita mengundang siswa ke kelas kita? Kita klik tanda tambah, lalu kita masukkan email, atau bisa juga dengan cara membagikan link
Jika linknya disalin, lalu kita bagikan ke siswa melalui aplikasi lainnya. Lalu bagaimana jika kita ingin tergabung ke kelas? Bisa dengan memasukkan kode kelas yang diberikan oleh pengajar, lalu kita masukkan ke dalam sini, misalnya kode kelas CM. Lalu kita klik gabung dan nanti kita akan tergabung ke dalam kode kelas tersebut. Lalu saya akan memberi contoh bagaimana membagikan sesuatu ke dalam kelas. Misalnya tugas matematika. Kita upload file, lalu kita masukkan lampirannya, lalu kita klik posting. Akan muncul tampilan seperti ini dan akan ada muncul materinya. Dan di sini kita bisa menulis komentar kelas. Selamat pagi Bu, pagi Bu. Akan ada tertulis di komentar kelas. Lalu jika kita mau melampirkan tugas matematika, bagaimana jika kita menambahkan tugas? Judul tugas biologi, deskripsi, jelaskan keanekaragaman hayati. Kita bisa menambahkan lampiran, lalu kita tambahkan batas waktu, lalu kita simpan, lalu kita klik tugaskan. Ini lalu akan muncul di sini tugas baru biologi, ada tugas kelas, dapat tugas itu. Dan jika belum dikerjakan maka akan berwarna biru, dan jika sudah dikerjakan nantinya biasanya di tempat dari siswa itu akan hilang warna birunya. Baiklah, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan Google Document. Jadi kita buka aplikasi Google Document, lalu kita klik tambah, dan bisa memilih template. Di Google Document sudah terdapat beberapa template dan kita bisa memilih template-templatenya. Contohnya saya memilih template ini. Kita tunggu sebentar. Lalu kita bisa mengedit template ini dengan cara mengklik tombol seperti pensil ini. Lalu kita ubah menjadi yang kita inginkan. Lalu kita bisa membagikannya kepada orang lain jika sudah selesai. Jika belum selesai, maka Google Dokumen kita itu bisa kita dapatkan lagi di bagian beranda. Lalu kita jika ingin membagikannya, kita bisa mengklik lebih dahulu, kita kelola akses dulu. Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan akses ini. Kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link ini. Dan kita bisa ubah, jika kita memilih perlihat, berarti orang yang memiliki link ini hanya bisa melihat saja. Dan jika kita mengklik komentar, maka orang yang mendapatkan link ini bisa mengomentari file yang kita kirimkan. Dan jika kita memilih editor, maka orang yang memiliki link akan dapat memperbaiki file yang kita kirimkan. Setelah itu, kita klik salin link, lalu kita bagikan kepada orang lain. Itu juga jika kita ingin membuat dokumen baru tanpa template. Kita bisa mengklik, misalnya saya klik, saya bahagia sekali. Jika sudah selesai, kita klik tanda itu. Lalu jika sudah disimpan, kita juga masih bisa merubahnya dengan mengklik tombol pensil, lalu kita klik. Pertama seperti tadi, kita bisa mengedit namanya, kita ubah menjadi bahagia, ganti, lalu kita kelola akses seperti yang ini, kita sebagai pelihat, lalu kita klik salin link, dan orang-orang bisa mendapatkan atau membuka dokumen kita tanpa memerlukan persetujuan dari kita. Lalu kita juga bisa memasukkan dokumen kita ini ke Drive. Ya, dengan cara kita pindahkan kemana Drive ini, kita pindahkan ke Classroom, belajar QA gitu. Lalu kita pindahkan ke situ, pindahkan, dan nanti file yang kita pindahkan itu sudah ada di Google Drive kita di Classroom tersebut. Dan di bagian sini kita bisa melihat setelan-setelan di Google Work kita, Google Dokumen kita ini. Kita bisa melihat dokumen yang berbintang kita. Kita bisa lihat dokumen yang dibagikan kepada kita dan dokumen yang offline. Kita bisa melihatnya. Kita bisa melihat sampah, apa saja yang sudah dibuang,
dan yang dibuang tadi masih bisa kita buka selama 30 hari dan kita bisa mengeluarkannya dari sampah tersebut.